Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Instan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, seperti biasa Insan ingatkan untuk subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan ilmu itu mahal ya guys ya. Jadi slogan kita itu aja guys, subscribe itu gratis, cuman pencet yang merah-merah, kemudian ilmu itu mahal. Dengan subscribe kalian bisa dapatkan ilmu yang mahal dengan gratis, jadi nggak subscribe dia rugi ya guys ya. Nah, jadi balik ke tema video kita pada siang hari ini guys. Ini tampilan dari serbuk yang baru datang ya guys ya. Jadi agenda bulan Ramadan mungkin hanya beberapa kali pengomposan aja, nggak terlalu padat jadwal, mau fokus ke ibadah ya guys ya. Nah, jadi ini serbuk kayu keras guys. Jadi ini serbuk kayu keras, yaitu jenis kayu losa dengan kayu duren ya guys ya. Nah, karena biasanya Insan pakai kayu karet yang jenis kayu lunak. Jadi ini karena ada pesanan kayu keras, jadi kita menyediakan lah ya guys ya. Jadi kita ini sesuai dengan pesanan lah, seperti itu. Ada beberapa keunggulan dan beberapa kelemahan juga, jadi imbang lah ya guys ya. Setiap media pasti ada kelemahan dan keunggulannya. Kayu karet juga begitu, kayu keras juga begitu, kayu sengon juga gitu, ada kelemahan dan keunggulan tersendiri. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Selera orang berbeda-beda. Mungkin ini yang selera kayu keras ya guys ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan bahas bukan masalah jenis kayu ya guys ya. Nah, mungkin di video selanjutnya lah. Jadi di sini Insan mau membahas masalah kenapa miselium backlog itu tipis. Nah, jadi untuk para pemula nih guys ya, yang baru teman-teman belajar buat backlog atau peserta pelatihan online, banyak nih guys yang mengalami kalau pelatihan online ya otomatis kita jelaskan secara pribadi ya guys ya, secara khusus. Tapi ini Insan mau buat penjabarannya untuk teman-teman juga bisa paham ya guys ya. Jadi makanya di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya, di like dan share kepada teman-teman yang lain. Sekali lagi Insan ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya guys ya, buat teman-teman yang menjalankan. Nah, jadi kita akan langsung balik ke kumbung. Untuk pemula biasanya bingung ya guys ya, kenapa miselium itu tipis. Nah, seperti kalian lihat ini guys, ini adalah jenis kayu keras juga. Jadi miselium tipis itu kenapa penyebabnya, kemudian apakah berbahaya, apakah mempengaruhi hasil. Nah, jadi buat teman-teman harus diketahui jenis kayunya guys. Biasanya kalau memang kayu keras dia usia 25%. Nah, ini segini ya guys ya. Sampai dia 30 atau 40% atau bahkan 50% itu masih tipis guys. Nah, untuk ketebalannya biasanya dia di usia ke 60 sampai 70% seperti ini. Nah, ini guys. Ini jenis kayu keras juga yang sama, tapi ini bisa tebal seperti ini ya guys ya. Nah, ini bisa tebal, kemudian bisa putih. Padahal ini dari media yang sama dengan ini guys. Ya, ini awalnya seperti ini juga guys. Yang tebal ini awalnya juga seperti ini. Jadi jangan panik dulu. Apabila miselium kalian tebal masih di usia di bawah 50% itu biasa ya guys ya, kalau penggunaan kayu keras. Tapi kalau penggunaan kayu lunak, miseliumnya ini segini masih tipis, itu bahaya guys ya. Berarti ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Yang pertama kita identifikasi dulu, biasanya kesalahan di media. Media biasanya kurang air, terlalu kering, maka miseliumnya tipis guys. Karena miselium itu akan merambat, dia mengikuti arah air. Jadi semakin kalau airnya cocok, airnya pas, dia akan semakin kuat, semakin tebal, semakin tajam. Nah, seperti itu guys. Tapi kalau misalkan airnya itu kurang, ya dia berjalannya tipis gini guys. Apa lama-lama bisa tebel bang? Bisa, tapi mungkin di usia 70 sampai 80%. Kalau kayu lunak miseliumnya tipis dan kekurangan air, itu tebelnya hampir full lah. Atau bahkan nanti bisa hilang ya guys ya, karena medianya tadi kekurangan air. Nah, jadi hati-hati untuk mencampuran media. Kemudian yang kedua, itu kenapa miseliumnya tipis? Biasanya dari jenis bibitnya guys. Mungkin bibitnya udah F kesekian yang membuat dia semakin lemah. Jadi hanya memakan kayu lunak jenis kayu karet pun dia tidak sanggup ya guys ya. Jadi tipis. Biasanya kalau usia miselium kayu karet usia 20 sampai 15%, 15 sampai 20%, ini segini aja udah tebel guys. Kalau dari pengalaman Insan yang udah pernah Insan buat guys. Jadi kalau misalnya kayu karet dia
karena dia teksturnya lunak, kemudian bibitnya juga bagus, dia harusnya sih dari pecahan bibit sih guys, dari rambatan miselium pecahan jagungnya ini dia udah mulai tebal. Jadi 15-20% segini pun udah tebal. Jadi itu ya guys ya, dua faktor yang berbeda yang harus teman-teman pahami, yang harus teman-teman pelajarin supaya tidak bingung. Faktor selanjutnya yang harus teman-teman tahu itu biasanya penyebab miselium tipis itu adalah karena kurang nutrisi guys. Biasanya pencampuran dedeknya itu kurang ya guys ya. Nah, jadi bila teman-teman udah menonton atau udah sharing ke petani jamur pasti udah tahu lah takaran nutrisi untuk pembuatan backlog itu berapa persen nutrisinya. Jadi jangan dikurang-kurangi untuk menghemat biaya ya guys ya. Jadi nutrisinya segitu ya udah segitu. Jangan juga ditambah-tambahi untuk mempercepat atau memperbagus. Nah, itu akan menimbulkan masalah yang baru. Nah, jadi untuk jenis kayu lunak dan kayu keras itu nutrisinya udah ada takarannya. Kalau dari versinya Insan ini ya guys ya, nutrisi untuk kayu lunak itu Insan pakai 15-20%. Tapi kalau nutrisi untuk kayu keras Insan biasanya pakai 25%. Nah, jadi takaran seperti itu udah standar yang ya menurut Insan yang udah patokan segitu. Jadi buat teman-teman yang lain itu silahkan dicoba nutrisi yang lain, silahkan dicoba komposisi yang lain, tapi jangan dikurang-kurangi. Jadi penyebab miselium tipis salah satunya juga bisa karena kurangnya nutrisi ataupun nutrisi yang udah kualitasnya kurang baik guys. Makanya pilih nutrisi ataupun dedek yang kualitasnya baik untuk tambahan media backlog kalian. Kemudian kalau misalkan miseliumnya tipis apakah bahaya ya bang? Apakah mempengaruhi hasil? Kalau untuk kayu keras sendiri enggak guys, karena memang dia tekstur kayunya keras, walaupun bibitnya bagus ya jalannya tipis dulu guys. Nggak bisa langsung tebel, jarang lah ada yang tebel, mungkin 1-2 saat kebagian bibit yang lumayan banyak, kemudian mungkin bagian atas atau bagian masih di tengah-tengah, supaya karena bagian atas itu miseliumnya masih kuat ya guys ya, semakin turun ke bawah itu dia semakin lemah. Nah seperti itu guys. Kemudian bahayanya lagi jika kalian menggunakan jenis kayu keras atau kayu campuran tapi bibit kalian nggak bagus, nah itu bahaya guys, itu bisa menyebabkan mati, stagnan, kontaminasi ya guys ya. Nah ini usia lebih kurang 5-7 hari lah ya guys ya, 5-1 minggu miseliumnya masih segini, karena ini jenis campuran kayu losa dengan kayu duren itu tadi guys. Jadi kalau mau kalian coba jenis kayu campuran, kalian harus memastikan bibit kalian itu bagus, kemudian takaran airnya itu pas supaya ya tidak stagnan ya guys ya. Karena kalau jenis kayu keras itu sangat berisiko. Nah ini guys, ini jenis kayu keras juga. Ini sisahan pesanan mitra, bisa teman-teman lihat. Nah ini miseliumnya udah tebel ya guys ya, bagian putihnya atas sudah tebel ke bawah. Nah ini jadi jangan takut kalau miseliumnya tipis, karena ya faktor-faktor itu biasa ya guys ya. Yang penting dia masih jalan, kemudian yang penting dia tidak stagnan, kemudian dia yang penting tidak hilang. Bahayanya kalau sampai miseliumnya hilang ya guys ya, saking lemahnya bibitnya, kemudian saking medianya kekurangan air. Karena si jamur ini seperti yang saya bilang tadi, dia akan berjalan mengikuti arah air, jadi harus ada ketersediaan air yang cukup dan yang sesuai untuk pertumbuhannya dia gitu ya guys ya. Nah jadi itulah tadi penyebab miseliumnya tipis buat teman-teman. Kekurangan air juga bisa terjadi saat proses sterilisasi guys. Nah, makanya kalau kalian merasa sterilisasi kalian itu udah panas sekali udah sampai lebih dari 100 derajat, jangan lebih dari 3 jam. Nah ini saran Insan ya guys ya. Nah, karena buat teman-teman yang sterilisasinya lama sampai 8 jam 9 jam, ya bukannya Insan mendahului ya guys ya, tapi dari pengalaman Insan, kalau semakin lama Insan sterilisasi itu ya medianya itu semakin kehilangan zat kayunya. Sehingga ya hasil backlog yang jamur yang dihasilkan backlognya itu kurang maksimal sih kalau dari menurut Insan ya guys ya. Jadi sekali lagi pendapat pribadi orang tuh berbeda-beda, jadi jangan kata Insan seperti ini terus kalian menyalahkan orang lain, kemudian kata Insan seperti ini terus kalian tidak sependapat kalian menyalahkan Insan. Nah enggak seperti itu ya guys ya. Jadi ilmu jamur itu benar-benar banyak, benar-benar luas, nggak bisa kita patokkan hanya percaya dengan perkataan satu orang. Lebih efisien lagi, lebih baik lagi kalau kita yang bereksperimen sendiri, kita yang melakukan sendiri, itulah kesimpulan terbaik kita ya guys ya. Jadi nggak perlu dengarkan kata-kata orang, nggak perlu dengarkan pendapat orang. Nah seperti itu guys.
Nah, jadi mungkin itu aja lah ya guys, masalah miselium tipis. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin dari faktor jenis kayunya, kemudian dari faktor ketajaman bibit, kemudian dari faktor ke kurang air ya guys ya, media yang kurang air. Nah, kekurangan air itu juga bisa terjadi saat sterilisasi. Nah, makanya jangan terlalu lama, jangan terlalu panas. Kalau panas sih nggak apa-apa, cuman jangan dilamakan durasinya. Nah, kalau itu dari pendapat Insan, kalau ada masukan ataupun pendapat lain dari teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah sebagai referensi dari teman-teman yang lain. Dari petani-petani jamur pemula. Nah, supaya ada referensinya, nggak hanya ucapan Insan yang didengar, tapi ada pendapat lain. Kemudian kalian bisa praktekkan sendiri mana yang menurut kalian lebih tepat. Nah, seperti itu ya guys. Nah, jadi mungkin itu aja video kali ini guys. Panen backlog jumbo hari ini hanya satu log sepertinya. Memang cuacanya belum sangat bersahabat guys. Kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.